Kembali kita bersama-sama ingin membahas atau mengulas seputar permasalahan yang ada di dalam dunia khotbah. Dan di dalam video kita kali ini, saya akan membahas mengenai penggunaan eh, presentasi, baik itu di dalam bentuk slide maupun di dalam klip video, di dalam berkhotbah. Di sejauh manakah keefektifan dua sarana ini untuk kita bisa berkomunikasi yang efektif kepada jemaat untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan sehingga jemaat itu mengalami transformasi di dalam kehidupannya. Baik, tapi sebelumnya izinkan saya untuk melihat terlebih dahulu mengenai ini adalah materi yang akan kita bahas di beberapa video ke depan, yaitu berbicara mengenai penggunaan klik dan klip di dalam berkhotbah. Klik yang saya maksudkan adalah slide, atau lebih praktisnya adalah sering yang kita gunakan adalah berupa PowerPoint, punyanya produknya dari Microsoft Word, Microsoft maksud saya. Dan klip adalah videonya. Oke, sejauh mana keefektifannya? Tetapi saya akan mengarah terlebih dahulu untuk melihat tentang bagian ini, bagian yang sering kali di dalam video yang lain saya selalu mengkaitkannya dengan bagian ini karena ini bagian yang paling basic, paling dasar untuk kita bisa melihat bahwa khotbah itu dimulai dari Allah. Allah memberikan sebuah inspirasinya kepada penulis Alkitab hingga menghasilkan sebuah Alkitab yang kita pegang hingga hari ini, yang berisi tentang arahan-arahan hidup, yang berisi tentang gagasannya Allah kepada umat manusia. Dan di dalam inspirasi itulah Allah memberikan iluminasi kepada pengkhotbah untuk melihat bagaimana teks itu berbicara. Dan seorang pengkhotbah tentu dia berfungsi untuk mengkomunikasikannya kepada umat sehingga umat mengalami transformasi kehidupan, karakter, gaya hidup untuk mengarah di dalam pertumbuhan eh, imannya kepada Allah. Transformasi. Oleh sebab itulah bagian ini tidak bisa kita lepaskan, bagian ini tidak bisa kita biarkan begitu saja untuk melihat sebuah rangkaian besar. Secara khususnya di dalam pelajaran kita hari ini, yaitu kita ingin melihat bagaimana pengkhotbah mengkomunikasikan ide Alkitab itu kepada umat sehingga umat mengalami transformasi karakter kepada Allah. Areanya ada di area bawah antara pengkhotbah dan umat sehingga terjadi sebuah komunikasi yang terjalin dengan baik. Dan bagian kedua yang tidak bisa kita lupakan ketika kita mempelajari segala sesuatu berbicara tentang elemen khotbah. Seorang pengkhotbah bukan hanya mengkomunikasikannya, seorang pengkhotbah bukan hanya dia menyampaikan isi teks, tetapi seorang pengkhotbah membutuhkan elemen-elemen yang akan saya paparkan ini sehingga elemen tersebut membentuk keefektifan di dalam sebuah khotbah yang akan dia sampaikan tentunya. Yang pertama adalah elemen konteks. Elemen di mana seorang pengkhotbah berbicara mengenai teks. Tentu dalam hal ini berbicara mengenai masa lalu. Tetapi dia juga berbicara mengenai kultur, kebudayaan yang dia layani. Dia berbicara mengenai aplikasi yang dia bisa dapatkan dari konteks. Sehingga menghasilkan sebuah
aplikasi-aplikasi masa kini yang bisa diterapkan oleh jemaat atau umat yang sedang ia gembalakan. Di dalam hal inilah disebut sebagai deeping atau bagian pendalaman sebuah teks yang ada. Tetapi dua hal ini tidak cukup. Oleh sebab itu, seorang pengkhotbah harus membutuhkan apa yang disebut dengan hubungan, relasi. Relasi yang utama adalah relasi dengan Tuhan. Seorang pengkhotbah harus mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan. Itulah yang disebut sebagai komunion. Bagaimana dia relasinya dengan Tuhan. Tetapi hubungan ini akan menjadi sangat efektif kalau dia memiliki sebuah relasi yang intim juga kepada komunitas yang ada, community yang ada. Dan tentu sebuah karakter itu dilahirkan. Komunion akan melahirkan hubungan yang dekat dengan Tuhan, akan melahirkan sebuah karakter. Dan di dalam sebuah karakter itulah kita membutuhkan sebuah komunikasi untuk bisa mengkomunikasikannya kepada komunitas. Apa yang dia komunikasikan? Yaitu tentang Kristus Yesus. Jadi elemen ini, Bapak, Ibu, saudara-saudari, rekan-rekan hamba Tuhan, tidak bisa dilepaskan. Inilah elemen yang dibutuhkan di dalam sebuah khotbah. Seorang pengkhotbah harus memikirkan konteks dan kultur. Seorang pengkhotbah harus memiliki relasi komunian dan komunitas. Dan seorang pengkhotbah harus memiliki sebuah karakter yang mampu dikomunikasikan secara baik sehingga melahirkan atau mengerucut kepada satu pribadi, yaitu Kristus Yesus. Dan di dalam sebuah khotbah kita harus ingat bahwa khotbah di dalam penyampaian sebuah komunikasi, sebuah khotbah, itu akan selalu 4 hal ini yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama bersifat thinking atau bersifat affective, feeling, perasaan atau akal. Mengajak jemaat untuk bersifat melihat atau mengajak jemaat untuk bersifat doing. Di dalam sebuah khotbah selalu akan memiliki keterikatan seperti ini. Ada orang-orang tertentu yang khotbahnya hanya memikirkan thinking, tanpa memasukkan unsur afektif atau feeling. Mengajak jemaat untuk menyaksikan saja, tanpa mengajak jemaat untuk bersifat doing, bertindak. Maka khotbah-khotbahnya tersebut akan bersifat tidak imbang. Oleh sebab itu, keseimbangan antara berpikir dan merasa, antara melihat dan bertindak, harus muncul di dalam pola pikir presentasi ini. Nah, letak presentasi secara khususnya di dalam klik dan klip itu ada di area komunikasi. Ada di area ini. Di area itulah kita akan melihat secara utuh bagaimana penggunaan slide dan klip ini saling mengisi untuk mengkomunikasikan yang ada. Ada banyak pengkhotbah yang berkata, saya tidak menggunakan slide, Pak, saya tidak menggunakan klip, Pak. Khotbah saya tetap berjalan dengan baik. Benar, itu kita akan melihat sejauh mana keefektifannya dan melihat sejauh mana kegunaannya sehingga klip dan klik tadi itu benar-benar menjadi bagian utama, bagian yang saling melengkapi di dalam kita mempresentasikan firman Tuhan sehingga terjadi perubahan, transformasi di dalam kehidupan jemaat. Video-video yang 3 slide utama tadi bisa Bapak Ibu simak secara detailnya di video-video yang lain. Anda bisa mencarinya. Dan sebelum kita memasuki bagian ini,
Bapak, Ibu, Saudara-saudari, silakan mendownload materi. Anda bisa ngeprint di rumah, di mana, dan Anda bisa mengisinya bagian-bagian tersebut sehingga materi-materi yang saya bagikan ini bisa diikuti secara runtut dan mengikuti alur pokok pembahasan yang ada. Dan bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, rekan-rekan hamba Tuhan yang mengalami pertanyaan, ada pergumulan, silakan menulisnya di dalam kolom komentar. Kita akan masuk di dalam dasar pemikiran pentingnya multimedia di dalam berkhotbah. Hal yang pertama yang harus kita sadari bersama bahwa teknologi itu sudah merupakan bagian hidup dari manusia. Manusia tidak bisa dilepaskan sekarang ini dengan teknologi. Anak kita semakin pandai menggunakan teknologi. Kita dalam pelayanan tidak bisa menganaktirikan teknologi. Teknologi sudah merupakan bagian hidup dari kehidupan kita. Bagian, bukan hidup itu sendiri. Oleh sebab itu, mau tidak mau, suka atau tidak suka, kemajuan teknologi harus digunakan untuk menolong para pengkhotbah mencapai tujuan khotbah dan juga harus mengubah jemaat, mengarahkan jemaat, pendengar kepada transformasi. Jadi kemajuan hidup itu, teknologi itu harus menolong para hamba-hamba Tuhan, rekan-rekan, untuk mengubah kehidupan. Kalau panggilan ini kita sadari, maka presentasi kita akan sangat bermanfaat, sangat menolong para generasi yang mencintai, yang menggunakan lebih tepatnya teknologi. Yang kedua, kemajuan teknologi itu sudah merupakan bagaimana mempengaruhi gaya kita di dalam berkhotbah. Ada banyak hamba-hamba Tuhan yang berkata, kalau saya tidak menggunakan PowerPoint, maka khotbahnya saya kurang pede. Ya. Pernyataan-pernyataan seperti itu mungkin ada di antara rekan-rekan hamba Tuhan yang ada. Mungkin ada juga yang saya tidak menggunakannya kok, Pak. Tetapi ada banyak gereja yang saya datangi, itu berkata, Pak, apakah ada PowerPoint-nya? Nah, itu sudah menjadi gaya, tuntutan, di mana seorang pengkhotbah kalau berkhotbah harusnya menggunakan PowerPoint untuk menyatakan, untuk membantu khotbah. Nah, ada faktor yang paling sangat, yang sangat krusial, yang sangat penting di dalam kita menggunakan teknologi secara khususnya clip and click ini adalah faktor kreativitas pengkhotbah. Ini yang jarang dipikirkan. Menggunakan teknologi ya, merupakan gaya ya, tetapi dia tidak berkreativitas di dalam menyampaikannya, memberikan materi yang ada. Artinya inilah yang jadi landasan dasar saya untuk bisa memaparkan kepada rekan-rekan hamba Tuhan yang lain bahwa kita membutuhkan kreativitas, memikirkannya juga. Karena ingat tadi dalam sebuah elemen khotbah, komunikasi itu adalah bagian daripada kita berkhotbah. Kreativitas di dalam berkomunikasi itu pun merupakan sebuah bagian yang dibutuhkan di dalam presentasi. Kreativitas. Pak, saya orang yang begitu sangat kuno, apa yang harus saya lakukan? Minimal Anda tahu hal-hal yang perlu Anda larang dan hal yang perlu Anda lakukan. Anda bisa dibantu oleh orang-orang generasi yang akan datang. Itu solusinya. Tetapi solusi yang utuh akan
sajikan di dalam materi-materi yang akan datang. Tunggu tanggal mainnya. Yang penting, saudara, karena bagian hidup sudah menjadi bagian hidup sudah menjadi gaya, maka dibutuhkan kreativitas. Beberapa contoh kreativitas slide yang sangat dimuncul, yang sangat dibutuhkan, yang bisa digunakan begitu ya, di dalam kita menyampaikan sebuah presentasi. Misalnya ini paling gampang sekali adalah menggunakan dalam bentuk poin. Misalnya poin tentang pertobatan, poin tentang bersyukur, poin tentang berdoa. Nah, bagian-bagian itu, yang ini yang paling sering digunakan adalah poin. Kalau apalagi Anda menggunakan struktur khotbah 3 sermon point. Apa itu khotbah 3 sermon point? Apakah itu strukturnya? Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudari bisa menyaksikan, mencarinya video yang sudah ada. Nah, kreativitas yang kedua bisa muncul dalam bentuk cerita. Saya mulai bercerita tentang kehidupan seorang yang bernama Johnson Xiangji atau yang dikenal dengan nama Johnson. Nah, kemudian lahir di mana, kemudian dia sekolah di mana, kemudian nilai-nilai yang dia dapat ketika di sekolah, lihat sendiri bagaimana perkembangan tahunnya, wah, kemudian kronologis kehidupannya, kemudian bagaimana dia mengalami pertobatan, bagaimana dia mengalami pergumulan, dan dia bagaimana ia ketika kembali ke kota Cina, negeri Cina, kemudian keberhasilan di dalam berkhotbah, dia disebut sebagai apa, dan ada kata-kata yang menarik, quotes-nya. Nah, ini bisa dilakukan ketika kita menggunakan slide. Sehingga jemaat bukan hanya membayangkan apa yang Bapak, Ibu, Saudara-saudari ucapkan, tetapi tertangkap di dalam pemikiran yang ada. Dibutuhkan kreativitas di situ. Dibutuhkan emosi yang ada. Komunikasi yang kita pelajari kali ini bicara soal komunikasi verbal, media. Nah, kreativitas yang lain yang bisa dimunculkan adalah seperti, ini kata-kata beliau, kita bermain game. Ingat, seorang pengkhotbah yang menggunakan media, kreativitasnya didorong. Ingat juga bahwa kreativitas itu bukan hanya mengajarkan jemaat untuk melihat, tetapi dia juga didorong untuk doing, untuk ikut ambil bagian di dalam sebuah rangkaian khotbah. Ini contohnya. Anda bisa berkata, Bapak Ibu, coba lihat di manakah tentara itu berada. Begitu juga kita ketika melihat kehendak Tuhan, tersembunyi di antara semak-semak. Ayo, di mana? Anda bisa melontarkan ini kepada seluruh jemaat. Sehingga media juga berfungsi sebagai sesuatu yang menarik. Oh, di sini letaknya. Dijadikan sebagai sarana game atau kuis. Dia juga bersifat ilustrasi. Saya mulai menjelaskan kata hidup di dalam bahasa Yunaninya yang berarti zoe, hidup dengan melakukan kehendak Tuhan di dalam dirinya. Lalu saya mulai menjelaskan sebuah ilustrasi, yaitu seperti kupu-kupu, dari kepompong hingga besar kupu-kupu. Bagaimana kita bisa melihat sebuah prosesnya. Nah, penggunaan teknologi juga bukan menjadi sentralnya, namun sebagai pendukung dari aplikasi.
Ya, jadi teknologi bukan satu-satunya yang menjadi sentral pemberitaan kita. Kalau demikian, bukan wahnya sebuah teknologi, tetapi beritanya itulah yang menjadikan kita wow tentang kehidupan akan pribadi Allah. Hari ini kita belajar bagaimana dasar teknologi itu di dalam dunia khotbah. Dia sudah menjadi bagian hidup, dia sudah menjadi gaya kehidupan seorang pengkhotbah. Oleh sebab itu, karena dia bagian hidup dan gaya hidup, dibutuhkan kreativitas yang ada. Tapi perlu kita ingat, bukan wahnya sebuah teknologi, tetapi dia bersifat mendukung sebuah aplikasi sehingga mereka jemaat itu bisa melihat wow-nya berita tentang Injil, berita tentang Allah, berita tentang kasihnya Allah kepada umat manusia. Pada bagian yang akan datang, kita akan melihat bagaimana klip itu secara khususnya akan sangat berfungsi di dalam khotbah dan hal-hal yang perlu lakukan do and don't di dalam kita mulai menyusun sebuah klik, sebuah presentasi, atau lebih mudahnya kita bilang itu presentasi yang menggunakan aplikasi PowerPoint. Walaupun zaman sekarang sangat-sangat banyak aplikasi-aplikasi yang lain selain PowerPoint yang sangat wow, tetapi ada hal-hal tertentu yang perlu kita pikirkan bersama di dalam proses pembuatannya itu. Nantikan di dalam video-video yang lain, dan saya berdoa ini bisa membuka sebuah wawasan kita bahwa presentasi sudah menjadi bagian hidup, sudah menjadi bagian gaya, dan dibutuhkan sebuah kreativitas. Tapi bukan menjadi sentral, namun menjadi aplikasi pendukung, sehingga jemaat mengalami wow-nya Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.